Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi kita ke titik temu podcast menyambung cerita menginspirasi harapan. Ini episode keberapa ya? Kalau nggak salah lumayan banyak juga ya. Baiklah, sebelumnya kembali saya ingin sampaikan bahwa titik temu adalah media aspirasi bagi siapapun yang ingin berkontribusi terhadap demokrasi dan pembangunan. Ini pure bisnis media, tidak ada kaitannya dengan interest politik, apalagi lagi rame pilkada nih, gitu kan. Jadi titik temu pure bisnis media ini betul-betul profesional. Jadi saya pikir ya kepentingan titik temu hanya pada 4 poin: to inform, to educate, to entertain, dan tentu saja karena ini bisnis, kepentingan terakhir adalah bisnis. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan politik. Jadi siapapun boleh berbicara bebas di wadah titik temu ini. Baik, terima kasih. Kali ini kembali kita akan membahas tentang suhu politik di Karawang nih. Udah beberapa hari nih lenggang ya. Kita udah beberapa hari tidak bahas pilkada nih. Kebetulan sudah ada bersama saya salah satu pengamat politik Karawang. Ini makan asam garamnya udah banyak dari pilkada ke pilkada. Kita langsung aja sapa, ada Ketua Lodaya Kang Nace Permana. Kang, ya. Assalamualaikum. Sampurasun. Makin ya. Gagah aja kan di sini. Gagahnya tergantung keadaan. Iya. Kang, ya. Habis pilek nih, lagi sibuk apa nih? Ya sebenarnya lagi calling down ya. Habis pilek kemarin hiruk pikuk, tapi ya suka tidak suka kita menghadapi pilkada. Karena pilkada ini kan momentum masa depan Karawang. Kita sebagai orang Karawang ya tidak boleh abai. Kita harus berpikir bagaimana kita menciptakan pemimpin yang akan datang Karawang lebih baik dan lebih maju tentunya. Gitu Pak De. Ya. Kabar keluarga sehat, anak semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah keluarga sehat dan kita juga sudah stabil lagi lah. Kita harus berpacu. Kang, hari ini kita ngundang Kang Nace sebagai pengamat politik. Yang mungkin nanti yang dikedepankan adalah sebagai ketua lodayanya ya. Meskipun ada beberapa jabatan Akang kan seperti Dewan Pakar DPRD masih Karawang. Cuti. Masih cuti posisi ya. Posisi kemudian ketua paguyuban Seniman Jawa Barat. Ya. LMDH Jawa Barat juga. Oh, gitu. Belum kan. Beberapa paguyuban ya, termasuk mungkin dunia perdukunan saya penasehat juga. Ada jabatan lain selain itu? Banyak lah ya. Di perusahaan swasta saya juga direksi lah ya, salah satu direktur maupun saya konsultan lah ya di beberapa perusahaan gitu. Oke. Ya. Jadi meskipun Akang ini mantan caleg kemarin salah satu partai politik, tapi saya mengundang Akang sebagai pengamat politiknya ya. Artinya kita akan berbicara mungkin ya ada ya subjektif pandangan kita masing-masing, tapi kita akan berbicara seobjektif mungkin. Dalam menerawang kondisi pilkada Karawang hari ini. Betul. Ya makanya kita sebagai pemilih ya, sebagai masyarakat harus menciptakan kondisi yang real. Artinya kenapa? Kita ketika memilih itu pakai rasional. Bukan karena kita ini di partai ini, pendukungnya ini. Ya kalau misalkan tidak sesuai dengan hati nurani ya jangan dipaksakan. Itu partai politik kan sebuah kendaraan. Ketika memang kadernya beda pilihan lain urusan kan gitu. Semua dikembalikan kepada pribadi masing-masing gitu. Secara kebetulan kalau dunia politik ya saya ya background pendidikan juga komunikasi politik ya, saya ngambil S2 saya itu komunikasi politik dan lebih pasnya lagi tentang pilkada gitu kan, tentang disharmonisasi antara bupati dengan wakil bupati karena kecenderungan setiap daerah tidak pernah harmonis. Gitu. Ya, ketika kampanye berbarengan, ketika dilantik selalu beda arah. Karena pasti beda kepentingan. Masing-masing punya gerbong, masing-masing mengeluarkan biaya, akhirnya kan berhitung. Gitu. Dulu skripsi Akang juga tentang politik. Ya, disharmonisasi antara bupati dan wakil bupati. Rekomendasinya saya ingin mencabut salah satu pasal di undang-undang tentang kepala daerah, bahwa di situ ada pasal yang mengikat ketika bupati berhalangan tetap, maka wakilnya otomatis menggantikan. Maka kecenderungan bupatinya selalu dicongkel oleh wakil. Dan ada juga fenomena lain yang menciptakan wakilnya yang tidak berdaya. Yaitu bila perlu udahlah orang yang nggak mampu apa-apa supaya tidak mencongkel tadi kan. Ini isi skripsi Akang ya? Iya, tesis. Tesis lah S2 ya. S2 ya. Oke, Kang, sebelum kita jauh berbicara pilkada nih,
Ya, saya ingin tahu dulu pengalaman nyalek kemarin nih. Habis-habisan. Ya tadilah kan kalau politik itu bicara keberuntungan ya. Selebihnya memang takdir. Itu yang penting kita sudah upaya, sudah berusaha, dikembalikan kepada takdir. Gitu. Walaupun teori dalam mencapai takdir itu kan macam-macam. Ada yang pakai isi tas gitu kan. Gitu. Ada juga yang pakai yang macam-macam lah. Entah itu faktor kedekatan atau bagaimana dengan hal-hal lain lah gitu kan, dengan penyelenggara ya tidak menutup kemungkinan. Karena kan kemarin banyak juga PPK yang disanksi. Artinya kenapa? Ada permainan dong. Iya. Gitu. Itu tidak bisa dipungkiri. Itu kalau kemarin banyak yang ditangkap penyelenggara ya udah otomatis terindikasi, tapi undang-undang selalu tidak kuat. Padahal di dalam undang-undangnya ketika memang ada penyelenggara atau PNS terlibat segala macam itu kan ada sanksinya. Nah, kemarin kan saksinya hanya teguran, hanya SP3 atau kalau nggak salah yang terakhir itu hanya di pemecatan ya? Iya, diberhentikan, sudah diganti sekarang Iya PPK betul, baru. tapi bagaimana dengan sanksi pidana? Nah, kalau ini terus-terusan seperti ini, pembiaran, akhirnya akan orang berpikir, ya paling juga kita bermain suatu saat dipecat. Ya. Selesai di situ. Tadi, kenapa tidak dilaksanakan sanksi pidananya? Sehingga menimbulkan orang tidak ada efek jerah. Oh, sebetulnya ada nggak sanksi Ya pidana? ada lah. Ada ya? Ada. Itu prosesnya harus ada yang melaporkan dulu atau otomatis memang? Ya kan ketika terjadi sesuatu masalah berarti kan ada akarnya. Digali dong akarnya. Ngapain ada Bawaslu? Logikanya kan? Oke. Bawaslu itu kan pemantau penyelenggara pemilu. Ketika ditemukan permasalahan hukum, ya digugat dong. Apa ini ranahnya perdata, sengketa pemilu gitu kan? Atau murni ada unsur pidana murni. Kalau suap menyuap itu kan pidana murni. Gitu. Nah, kenapa? Karena ini akan berakibat dampak dari hasil pemilu. Ketika orang tidak kredibel dipaksakan karena sesuatu menang, bagaimana dengan kinerja? Oke. Terus bagaimana kita menciptakan good government tadi, pemerintahan yang baik? Kalau awalnya sudah tidak baik kan gitu. Itu Pak Ade. Oke. Ya. Ya semoga nggak terulang lagi lah. PPK sekarang udah ganti semua ya. Ya. Semoga tidak terjadi lagi di pilkada nih. Insya Allah lah, insya Allah lah. Paling tidak harus semua mata menyoroti. Bawaslu-nya menyoroti kan gitu, penegak hukum juga menyoroti. Ketika ada masalah ya tindak dong. Jangan kompromi gitu kan. Gitu kalau udah kompromi ya hasilnya juga beda lagi. Kualitasnya akan tidak baik kan gitu. Kemarin nyalek DPR RI berapa suara kan kalau boleh tahu? Saya nggak ngitung, cuman saya lihat rekap ya udah sekian belas ribu turun lagi gitu kan. Si rekap Sekian, ya. ya udahlah. Ini ya akhirnya kita kepusingan, udahlah. Kita kembali ke takdir aja lah. Saya tidak memperpanjang masalah itu. Ya saya hanya kembali mungkin takdir saya. Kalaupun di situ misalkan ada kecurangan ya berarti takdir saya dicurangi gitu aja lah. Karena Allah tidak akan salah memberikan rezeki ya. Ya, kalaupun alamat banyak, kalau rezekinya ke alamat saya, ke alamat saya kan gitu. Ya itu aja saya. Begitu kalau orang bijak begitu seharusnya. Ya dipaksakan mau bagaimana atau paksakan, kita ridho aja. Mungkin ini ada hikmahnya apa kan gitu aja. Gitu. Kalau ini kan apa namanya? Kalau money politik kemarin ngerasain nggak Oh, di pasti. caleg kemarin? Pasti luar biasa. Kalau saya lihat. Nggak, saya coba nanya karena Iya. beberapa caleg dan politis yang kita undang juga mengamini itu gitu kan. Kalau kan sendiri gimana? Tidak bisa dipungkiri. Itu money politik itu pasti ada. Entah itu antara pemilih dengan si calon, entah itu si calon dengan penyelenggara. Itu terjadi. Ya buktinya PPK yang dipecat kan berarti ada sesuatu. Gak mungkin dong gratis. Logika. Berarti memindahkan suara orang gitu kan. Terus terjadi debat kusir segala macam dan ada pembuktian. Kan gak mungkin gratis. Pak Ade dengan saya penyelenggara, Pak Ade calon. Saya gratis, Pak Ade udah menangkan saya sama saya. Kan gak mungkin juga kalau tidak ada tanda kutip kan. Itu ada juga money politik antar si pemilih dengan si calon. Dan ini sudah vulgar, terang-terangan. Kalau boleh buka-bukaan, caleg tingkat kabupaten saja ada nggak yang di bawah 1 miliar? Logikanya kan, siapa yang salah? Maka ketika masyarakat mengatakan berantas korupsi, yang menikmati korupsi, ya kalau mau jujur-jujuran masyarakat juga menikmati korupsi, ya kan sekarang dia dipilih, gitu kan hasil nyogok uang cendol bahasa kan gitu, kan berhitung uang cendol ini kan nggak mungkin tidak ada korelasi dengan pendapatan si calon yang terpilih tadi, akan berhitung ketika ini gajinya tidak sesuai dengan pendapatan dengan pengeluaran dari mana? Otomatis ada tindak pidana korupsi. Nah, walaupun entah itu secara terang-terangan atau yang secara diam-diam kan gitu.
Nah, jadi yang ditangkap penegak hukum itu sebenarnya yang apes, Pak Ade. Yang apes. Apes aja ya. Yang apes kalau mau jujur-jujuran semua lah, gitu kan. Dari urusan kecil aja juga korupsi kan, misalkan KTP kan itu kan gratis. Tapi kan tidak yang gratis, gitu kan. Kita tidak artinya tidak mengupas secara menyeluruh ya. Kalau kita benar-benar masyarakat menyatakan berantas korupsi, tolak dong money politik. Itu jangan menerima uang cendol. Kan kami saat itu sebagai calon kan pusing juga Pak Ade. Ditanya oleh masyarakat, kan mana uang cendolnya? Sampai saya ngomong, aing kamari berbuat apa yang dianggap kan gitu. Itu saya punya ambulan, punya ini kan gitu gratis semua. Gitu kan semua komunitas kita bantu. Tapi masih ngomong, mana uang cendolnya Kang? Sebelumnya kita udah bantu banyak ya. Nah, saya sampai ngomong kan, andaikan saya terpilih itu kan, insya Allah bakti saya dari honor saya juga akan dikembalikan kepada masyarakat. Nah, kalau berbicara konsep, ayo kita berbicara visi misi seperti apa. Tapi kan masyarakat tidak mendengar visi misi, berapa rupiah yang akan diberikan untuk memilihnya, kan gitu. Itu makanya ya tidak ada yang gratis. Bahasa kasarnya tidak ada makan siang yang gratis lah. Itu. Jadi masyarakat juga tidak melihat visi misi orang, malah melihatnya berapa uang yang dikeluarkan, amplop yang ditebar. Nah, saya ada kekhawatiran Pak De. Dari pengalaman pileg kemarin yang sangat brutal, sangat brutal lah, kan gitu. Ini barbar lah bahasanya. Barbar. Kemarin bahasanya. Ini akan berdampak kepada pilkada, gitu. Bahkan saya pernah membuat sebuah status ya di media sosial saya. Sudah siap berapa kontainer orang yang ikut pilkada saat ini? Kenapa? Kita pengalaman kemarin barbar, gitu. Ya kalau hanya coba-coba ingin nyalon, apalagi tidak punya visi misi, udah deh. Mending nongkrong di warung kopi saja lah kan gitu. Kalau hanya tercatat di Quorum Vitae gitu kan buat pernah nyalon bupati, udah jangan. Segitu baru caleg ya, belum nanti bupati. Ya itu. Jadi kalau sekarang nih ke depan ya, ini orang sudah mikir 2 kali. Maka kenapa pilkada di Karawang sepi? Beda dengan daerah lain. Mungkin kita bisa ukur siapa yang sudah masang gambar. Bisa keukur. Kalau saya melihat ini akan terjadi head to head, berhadapan antara incumbent dengan penantang gitu kan. Itu. Tapi kalau di luar Karawang semua jalanan itu penuh oleh calon. Bakal calon ini walaupun belum ada satupun partai yang merekomendasikan. Hari ini yang terjadi partai baru memberikan mandat atau surat tugas. Karena kalau rekom itu kan sudah berpasangan ya. Bahkan kalau saya lihat di Karawang belum satupun calon bupati yang berani berpasangan. Gitu. Entah ngukur berapa duit yang mau dikeluarkan oleh calon wakil atau standar lain yang menjadi sebuah standarisasi calon wakil dia. Jangan-jangan tadi yang saya omongkan kan undang-undang kepala daerah menciptakan seorang wakil yang sama sekali tidak bisa bergerak. Kalau misalkan ya kalau bila bodoh-bodoh sekali lah kan gitu supaya tidak komplain gitu kan. Nah, karena mutik-mutik atau ada standar lain atau berapa rupiah yang akan disumbangkan menjadi sebuah budget kampanye antara 60. Kita mengenal begitu Pak Ade, ada 70, 30, ada 60, 40, ada 50, 50 gitu kan. Itu bahasa yang dilontarkan oleh calon bupati terhadap wakil. Cuman pada ujung-ujungnya kan bohong juga. Yang jadi 60, 40 ujung-ujungnya ya tetap aja yang punya kepentingan calon bupati kan gitu. Ya tidak bisa dikorek lah, tapi itu kenyataan. Yang ngaku ya mangga gitu kan. Yang tidak ngaku ya ini. Sebelumnya saya sih belum lari ke pilkada. Ya ini hanya feedback aja. Ini yang kita hadapi Pak. Itu kalau ngobrol sama ketua LD begitu, menggebu-gebu ciri khasnya kan, narasinya mantap lah gitu kan, tidak pernah terputus. Sebelumnya masih ada satu pertanyaan lain tentang money politik, belum berangkat ke pilkada. satu pertanyaan lagi aja tentang money politik. Ya. Kang, money politik itu, Akang kan berapa kalinya lagi sebetulnya? Dulu tuh. Ya DPR RI 2 kali lah. Oh, DPR RI 2 kali. Pernah nyalon bupati kan gitu. Jalur independen ya? Jalur independen. Oke. Ya, kalau sekarang nggak ada independen, kayaknya nggak ada yang berani. Karena persyaratannya lebih berat Ya sekarang. kembali, berani tidak. Itu aja sebenarnya. Iya. Ya, kalau berani mah bisa saja persyaratan apapun kita tempuh kan gitu. Cuman berani tidak. Ya, kan? Kang, dari beberapa pengalaman nyalek gitu kan, kemudian nyalon pilkada, tentang budaya money politik ini bisa menjamin nggak sih kalau di Karawang ya khususnya money politik, artinya ketika seorang calon memberikan money politik terhadap masyarakat itu, kalau budayanya di Karawang itu orang itu akan dipastikan bisa memilih kita nggak kalau di Karawang? Kalau diibaratkan gini Pak Ade, dalam pemilu ya kita membangun sebuah konstruksi, kita misalkan membangun rumah, ketika si calon datang ke masyarakat itu kan ngumpulin masyarakat, kalau tidak ada jamuan itu juga masyarakat akan nyinyir.
wah calon nggak ngasih kopi-kopi acan kan gitu. Nah, setelah ngumpulin orang, ini si calon dibekelin nih proposal. Entah itu bentuknya proposal keagamaan, sosial dan lain-lain lah. Kalau nggak dikasih, ngomongin juga calonnya nggak punya duit kan gitu. Nah, kita sudah ngumpulin orang, ngasih makan, begitu dikasih proposal kita penuhin, malam hak tidak dikasih duit, itu hilang semua. Jadi ibarat kalau bangun rumah, kita membangun pondasi yang kuat, yang kokoh, terus membangun dinding. Nah, malam hak kita buat atap, sehingga terbentuklah sebuah konstruksi bangunan yang disebut rumah. Kalau salah satu item itu tidak jaminan untuk dipilih. Itu kita membangun kuat, ngumpulin massa, saya Pak Ade, semua komunitas kenal. Saya pasukan ribuan, Betul. beberapa organisasi. Ketika malamnya tidak ditutup atap, ini bocor semua, kehujanan semua. Gitu. Jadi harus sebuah konstruksinya harus lengkap. Gitu. Jadi kalau misalkan kita datang, udah nyuguhin makan, jamuan, proposal kita penuhin, malam makan ada nggak nih buat uang cendolnya? Kok tukang cendol yang jadi kambing hitam kan gitu? Ya itu kalau tidak dipenuhi selesai. Ya, jadi diilustrasikan ya tadi money politik itu atapnya itu ya kalau konstruksi bangunan ya. Ya semua money politik dong. Money politik itu sesuatu yang dikeluarkan oleh si calon untuk meraih simpati kan, itu. Tapi ya walaupun seperti itu ya dari sekian ribu ya yang benarnya mungkin 1-2 lah ada lah. Tapi nilainya kan 1-2. Itu jangankan orang lain, kita sudah berbuat di kampung itu apa-apa juga malah masih ditagih. Ada nggak uang cendol kan itu? Itu. Jadi ya sudah lumrah di Kerawang ini sudah lumrah. Beda dengan mungkin daerah-daerah pelosok ya, daerah Priangan atau. Tapi kalau saya komunikasi dengan mereka, kayaknya sudah menjadi sebuah agenda rutin panen raya pemilih gitu. Panen raya. Yang lucu kan hari ini datang ngasih amplop malam itu kan, datang calon lagi diterima. Itu. Jadi tidak heran kalau pileg kemarin satu rumah ada yang beli motor gitu kan. Iya. Sekarang satu rumah punya pemilih 5 orang. Satu orang dapat dari satu calon sekian ratus ribu. Calon kan di Kerawang 50. Kalau satu dapil rata-rata 10 lah. Kalau semua 10 calon datang semua ngasih 200 ribu berapa Pak Ade kali 5? Itu. Ini juga berawal dari pemilihan kades. Di Kerawang ini tidak ada yang gratis. Itu kalau dulu yang barbar itu pemilihan kades, datang ke TPS, sebelum TPS diangkutin oleh jemputan calon gitu kan, baru kasih duit di mobil. Sekarang pileg yang ngurusin negara yang besar, kabupaten sampai pusat seperti itu. Kan model saya DPR RI 3 kabupaten babak belur. Iya, berapa karungnya harus disiapin. Kalau punya modal 1 miliar 2 miliar udah nggak dianggap Pak. Pasang gambar aja udah lebih segitu. Betul. Itu Pak De. Nah, baru nih kita akan lari ke pilkada. Siapkan 2 kontainer. Lari kita ke pilkada Ya. nih. Kang, hari ini kan diakui ataupun tidak bahwa 3 orang nih yang muncul di Karawang yang selalu jadi bahan perbincangan masyarakat. Ini boleh sambil minum nih? Boleh Kang ini. Saya minum Santai. dulu ya. Boleh. Nggak apa-apa, terus saya nggak minum nih. Tapi kan ini bukan money politik. Iya. Ya, Tanpa sponsor kok. diakui atau tidak Ya. kan ada 3 nama lah itu kan dari mulai calon petahana Haji Betul. Abdullah, kemudian mantan Sekda Karawang Pak Haji Acep Jamhuri ya. dan ketiga anggota DPRD Provinsi Jawa Ya. Barat Partai Gerindra. Berapa periode lah, artinya punya nama lah. Nah, artinya 3 nama itu yang hari ini disebut-sebut masyarakat kan sebagai calon bupati kan? Betul. Bukan sebagai calon wakil bupati. Kalau calon wakil bupati kan kita dengar ada nama Kang Jimmy kan? Ya, belum muncul lah. Nah. Karena belum ada yang berani ngambil pasangan. Kang, melihat portofolio dari 3 nama itu, Haji Aep, Haji Acep, kemudian Teh Gina, pandangan Akang seperti apa? Kelayakan untuk memimpin Karawang ke depan, Haji Aep seperti apa? Ya. Karakternya Teh Gina seperti apa gitu? Kalau dari sudut undang-undang, mereka punya hak dipilih dan memilih. Itu udah pasti ya, punya hak dipilih dan memilih. Cuman kalau dari kelebihan dan kekurangan, sama-sama porsinya hampir sama lah. Punya kelebihan dan punya kekurangan. Itu manusia tidak ada yang sempurna. Yang saya heran, kenapa hanya 3 muncul calon? Tidak selayaknya dulu zaman saya 6 calon loh. 6 pasangan calon. Sekarang 3. Nah mungkin salah satu faktornya tadi. Ini memiliki faktor yang sangat kuat. Jadi kasar tema cok bahasa Sunda, keok meme dipacok gitu kan. Belum tarung sudah takut. Yeah. Itu kan orang muncul saya nyalon bupati.
aduh yang dilawannya incumbent, yang dilawan satu lagi mantan sekda, satu lagi anggota DPR provinsi gitu, yang 2 periode suaranya ratusan ribu juga kan gitu. Ini mungkin para politisi itu ke sana atau memang sama sekali tidak punya isi tas gitu kan. Gitu. Nah, yang isi tasnya canggung lah. Kalau saya Ya saran mungkin faktor ketiga karena aturan nyalon bupati hari ini kan dari kalangan caleg itu harus berhenti ya. ya dari dulu Bukan harus berhenti. berhenti Pak. Oh, dari dulu juga. Aturannya semua juga harus berhenti. Cuman kan sekarang yang di Kerawang terjadi sebuah kegemukan Pak, kegemukan partai pengusung. Jadi di Kerawang ini karena rata-rata gemuk, hanya satu partai yang memiliki 2 kursi, sisanya 5 ke atas. Ya. Mau diotak-atik sebagaimanapun juga, ini nggak mungkin lebih dari 3. Apalagi sekarang mandatnya sudah terkapling-kapling, model Pak Acep sudah punya Demokrat, Golkar dan PAN kan gitu. Nah tinggal nanti Pak Aep mana kan gitu. Kalau Gina muncul mana, jadi sudah kegambar gitu. Cuman kalau sampai terjadi hebat Acep dengan Gina, ini juga sebuah tantangan buat petahana gitu. Karena ada kekuatan besar yang bersatu. Satu anak mantan bupati, DPRD provinsi 2 periode berturut-turut ya, ratusan ribu. Yang satu Panglima PNS, Sekda. Nah ini luar biasa antara utara dengan selatan kuat. Nah ini jangan dianggap remeh oleh petahana. Tapi kan kesor juga petahana isi tasnya lumayan kan. Gitu. Nah, apa kembali seperti pileg masyarakat berpikir karena isi tas kita juga tidak tahu. Karena petahana juga punya fasilitas. Hari ini kan bisa nunjuk camat pilih gua, kalau enggak gua pindahin, kan bisa seperti itu walaupun nggak tahu benar enggaknya seperti itu ya. Gitu. Tapi mungkin saja melakukan itu. Maksud Akang Acep Gina atau Gina Acep? Ya terserah pilihannya. Ya dua-duanya kan kembali ditanya mau berbakti atau memang karena kepentingan. Kalau berbakti tidak ngukur siapa yang jadi bupati wakil bupati. Yang penting sama-sama punya kesempatan, punya ruang, punya saluran politik untuk membangun. Nah, kembalikan kepada mereka. Ini tujuannya betul-betul ingin mengabdi sebagai pelayan masyarakat atau ingin disebut bupati supaya dapat ngiung-ngiung gitu kan. Itu kan mereka ngiung-ngiung semua. Nggak ada yang bupati nggak mau dikawal. Berarti kan prestis dong jadi bupati gitu. Padahal kalau saya tanya tugas bupati apa sih? Melayani itu. Bupati wakil rakyat, DPR wakil rakyat gitu kan. Kan tugasnya melayani rakyat. Berarti babunya rakyat. Mau nggak disebut babu rakyat? Kenapa harus dikawal-kawal? Gak ada yang bupati datang ke masyarakat, selendap sendiri, ngopi dengan masyarakat, gak ngaku saya bupati, gak ada yang seperti itu. Pasti dipastikan pakai ngiung-ngiung. Jadi modal besar, Pak De, modal besar, nyogok masyarakat supaya dipilih, supaya pakai ngiung-ngiung. Gitu. Iya kan? Kang, Acep Gina atau Gina Acep, gimana kalau Aep Gina? Ya politik tidak ada yang tidak mungkin. Politik itu dinamis. Tidak ada yang tidak mungkin. Bisa saja tadi Pak Ade menyatakan Aep Gina. Bisa juga Aep Acep. Bisa juga. Sangat memungkinkan kembali kepada sorry Kang siapa tuh? Karena kan selama ini orang tidak mungkin lah kecuali terjadi tsunami politik kan baru Aep Acep kan. Pak Ade, pengalaman kita ya, beberapa kali pilkada yang terjadi pemilihan wakil itu kecelakaan politik. Gak ada yang direncanakan dari awal. Kita pengalaman Haji Ade dengan Selika, kecelakaan politik. Awalnya kan bukan dengan Selika, dengan Yustopik. Iya. Bahkan saat itu Pak Ade tidak mendaftar di Demokrat saat itu, tidak ikut konvensi, bukan tidak mendaftar, tidak ikut konvensi. Tapi karena tadi dinamis tadi politik, sehingga memungkinkan Demokrat mendukung Haji Ade. Saat itu Haji Ade dengan Yustopik, karena dia anggap kesehatannya tidak mumpuni. Tes kesehatan tidak lolos ya? Tes kesehatan. Akhirnya Demokrat menjodohkan Selika. Berikutnya juga Selika Jimmy, apa bukan kecelakaan politik? Per-peran aja kita buka. So, kan semua kecelakaan politik. Ya tinggal ditanya ke pribadi mereka masing-masing. Kenapa disebut kecelakaan politik? Karena tidak didesain jauh-jauh hari, Pak Ade. Kalau didesain misalkan 6 bulan sebelum pilkada sudah didesain, misalkan Nace Ade gitu kan, sudah kampanye bareng sebagai bakal calon gitu kan, bukan sebagai calon, mulai dari bakal calon. Itu nggak ada, saya ngalamin. Saya nyalon bupati, milih wakil besok pendaftaran kok. Itu, itu sama kecelakaan politik. Itu disebut kecelakaan politik karena memang tidak didesain jauh-jauh hari. Gitu. Dan mungkin termasuk kemarin pilkada terakhir kemarin juga Jimmy Yusni juga ya. Nggak diduga-duga kan. Kembali ke masyarakat yang menilai lah. Itu. Ya. Kang,
Kalau apa maksud saya adalah portofolio tentang kepemimpinan ya, tentang leadership dari ketiga ini. Akang sendiri memandangnya gimana? Terutama petahana nih yang sudah kita tahu kan pengalaman di pemerintahan. Ya, petahana ini covernya masih cover sebagai pengusaha. Mungkin dari pengalaman politiknya baru periode ini, gitu kan, menjabat sebagai bupati. Ini pun kan limpahan ya. Awalnya kan wakil. Limpah dari Selika dong, karena Selika pileg gitu kan, sehingga dapat warisan lah. Nah, kalau misalkan saat itu tidak berpasangan dengan Selika, juga belum tentu juga, ya, walaupun ya kembali kepada takdir lah. Tapi paling tidak, ya pengalaman politiknya baru sekarang jadi bupati, bukan 2 periode atau apa kan, masyarakat sehingga menilai dari kalangan tertentu masih covernya sebagai pengusaha sukses, gitu. Nah, harusnya desainnya bagaimana membangun pemerintah daerah sebenarnya tidak jauh-jauh amat cara mendesain perusahaan, bagaimana mendapatkan untung yang besar-besarnya. Dalam arti kata, dengan potensi yang ada di Kerawang, punya laut, punya industri, punya sawah, punya gunung, gali potensi itu. Bagaimana supaya PAD Kerawang lebih tinggi. Nah, kalau PAD kita tinggi, ini kan bisa mensejahterakan rakyat. Nah, pola pemikirannya sebagai pengusaha harus sampai ke sana. Potensinya apa harus digali, tapi bukan digali oleh untuk kepentingan pribadi, punten ya, ini kepentingan rakyat. Kan bisa saja diciptakan BUMD di bidang sektor industri, sektor pertanian, sehingga PAD kita tinggi. Kalau hari ini kan APBD kita tinggi karena ada bantuan pusat ya, ada DAK dan DAU kan, ada alokasi umum, ada alokasi khusus ditambah PAD, sehingga APBD kita kalau nggak salah kemarin digitnya hampir 4 ya, 4 triliun sekian, tapi PAD-nya berapa? Gitu. Potensinya besar. Kita kan dibingungkan hari ini. Industri di Kerawang banyak. Hanya hal yang sepele saja. Jemputan karyawan, lihat plat nomornya. Banyak yang di luar Kerawang. Kalau saya nyebutnya kegoblogan nasional, Pak. Kenapa? Jalan rusak di Karawang, macet di Karawang, bayar pajak keluar. Kenapa tidak dituntut mereka berplat nomor Karawang? Bila perlu ciptakan badan usaha milik daerah di bidang transportasi untuk menyuplai ke industri. Mau macet untungnya buat Kerawang. Kalau sekarang macet, Tuk Jambe, Cikampek, Kelari macet, bayar setor pajaknya mereka keluar kok. Walaupun ada 1-2 yang Kerawang, tapi kan mayoritas banyak juga yang keluar. Itu. Kenapa jalan dirusak di Kerawang, APBD Kerawang? Bayar pajaknya keluar. Itu artinya kenapa potensi ini kenapa tidak digali oleh pemimpin daerah. Itu Pak Ade. Nah, kembali misalkan Acep dari sisi pengalaman pemerintahan ya kayaknya lebih mumpuni. Kenapa? Dia pernah jadi bukan kepala ya, pernah jadi lurah. Artinya strata pemerintahan di tingkat bawah. Itu pernah jadi camat, pernah jadi kadis gitu kan, sampai terakhir jadi sekda. Ya pengalaman untuk tata kelola pemerintahan yang mungkin sudah mumpuni lah. Itu. Tapi ya dari sisi kelemahan ya pasti ada lah kan gitu kan. Karena Acep kan berkutat di bidang pemerintahan. Nah, Gina juga dari sisi tata kelola pemerintahan mungkin ada pengalaman. Dari sisi legislatif. Tapi kalau dari eksekutif kan belum pengalaman juga. Itu. Dari eksekutif dia belum mencoba. Kalau kemarin ramai digadang-gadang nyalon juga kan tidak dapat rekom kan gitu. Nah, sekarang juga kita belum ada kepastian apa dapat rekom atau tidak. Gitu. Ini kan masih tanda tanya. Padahal bulan Agustus sudah mulai pendaftaran. Nah, kenapa ini kesannya karena ada gajah-gajah yang nyalon sehingga yang kecil-kecil ini nggak berani melawan gajah gitu. Padahal belum tentu, Pak. Siapa tahu ada yang sebut kambing hitam atau kambing gelap kan gitu. Gitu. Ngerobos masuk jadi dipilih masyarakat daripada itu nggak mau bingung, pilih yang tengah kan bisa saja. Kenapa tidak ada yang berani tampil menjadi kambing hitam? Gitu. Harusnya partai politik juga menjaringnya sesuai dengan penjaringan lah. Harapan kita kan gerbang politik itu partai politik, Pak. Itu si A si B punya karakter, punya kemampuan intelektual, itu adalah partai politik. Itu harusnya diadakan konvensi, siapa yang layak membuat grand design pemerintahan, itu yang dapat rekomendasi. Bukan ditanya berapa uangnya. Kalau sekarang punten parul ya, ini baru dengar kabar, ditanya rekeningnya berapa. Ya walaupun bukan untuk di partai, tapi ditanya dulu, kira-kira punya modal nggak? Kira-kira nggak punya modal kan partai capek juga dagangnya kan gitu. Itu intinya. Itu Pak Ade. Kang, Acep Gina
Gina Acep, kemudian tadi Ayep Gina, Ayep Acep, artinya ya segala kemungkinan bisa terjadi. Banyak kemungkinan. Ya, Sorry, haus banget saya ngobrol sama Pak De. Siap, siap, siap. Ya politik last minute lah. Haus politik. Jadi bukan haus minum, haus politik saya ini. Ya. Itu kan politik last minute lah. Iya, kalau misal terjadi nih Pak De, Eh, Ayep Acep, selesai nggak usah ada pilkada. Ya ngapain capek-capek, modal orang nggak ada lawan kok. Udah selesai. Sekuat apapun misalkan punten Gina gitu kan, masuk dapat rekom melawan Ayep Acep. Ya nggak usah pilkada. Udah pasti ya Bu, walaupun takdir ya, tapi secara logika politik ya peluangnya sangat luar biasa. Gitu. gue istilah tong pilkada KPU ngecicing-ngecicing Bawaslu. Itu. Gue tepok tonggong lah. Nah, gitu. Pesta-pesta aja lah gitu. Teori segala kemungkinan tadi kan akan membacanya head to head ya. Kalau tiba-tiba Haji Acep nyalon, Haji Acep nyalon, Gina juga nyalon bupati, gimana? Jadi 3 pasangan calon. Ya mungkin saja gitu kan, walaupun di Kerawang ini terjadi koalisi gemuk ya. Ya sekarang misalkan kita udah petakan nih, Pak Acep dapat Golkar. Oke, Golkar Terus berarti Demokrat 6 ya? 6 ya? 6 kan? 6 7 Golkar. Oh, 6, 6. 6 terus 6. tambah Demokrat 8, 14. tambah PAN 2. 2, 16. Udah 16. Artinya seperempatnya dari 50 sudah tercover oleh Acep. Misalkan Ayep kabarnya kan dengan PKS dengan PDIP misalkan. PKS, Nasdem kan, 6 Nasdem. sama 7 tuh, 13. 13. Terus? Nah, sisanya kalau misalnya memungkinkan hanya 2 partai yang belum kan? PKB dengan Gerindra. Nah, misalkan mereka ini berkoalisi, cukup tuh. Cukup. Berarti 3 pasangan calon. Nah, berarti kekuatan besar yang 2 ini juga bisa diambil alih. Karena kalau hasil pengamatan, ini bukan ketentuan ya. Namanya pengamatan kan bisa beda-beda antara Pak Ade dengan saya, pengamatannya kan berbeda-beda. Tergantung dari sisi mana kita menilai. Ibarat bungkus rokok, Pak Ade lihatnya dari sudut yang panjang. Oh, rokok tuh bungkusnya begini. Kalau saya di sudut sebelah lagi, oh ada lebar begini gitu kan. Nah, rata-rata kalau pengamatan saya ini pemilih Acep bisa memungkinkan juga pemilih Gina. Gitu. Alasannya? Ya ini pengamatan saya di lapangan, gitu kan. Masyarakat kalau ditanya, Kang coba ngahiji Acep Gina, gitu kan. Jadi orang tuh saya milih, bingung milih, karena mungkin sudah melihat jasanya Haji Ade, kan gitu. Dulu bupati, mungkin saja terjadi juga mungkin kedekatan yang kita kenal kan Pak Acep, ya gampang ditemui. Misalkan kalau dengan seniman, dengan budayawan kan Pak Acep dekat, karena pernah menjabat sebagai kepala dinas pariwisata dan kebudayaan. Artinya ada kedekatan secara pribadi dengan komunitas-komunitas seperti ini, gitu kan. Nah, juga ada komunitas yang dulu dekat dengan Haji Ade. Coba kalau bersatu Acep Gina kan gitu. Nah, saya pikir wah udah selesai juga nih pilkada kan gitu. Gitu. Ya, karena kan Acep punya kekuatan juga, jangan disepelekan karena dia punya PNS juga. Yang mungkin hari ini PNS ini belum vulgar ya. Kan serba bingung PNS. Sama bupati atasan, kemarin sebelum turun Pak Sekda juga atasan kan gitu. Dua-duanya punya kekuatan untuk mutasi kan itu. Nah, makanya kebingungan. Nah, tapi ketika Pak Acep ini resign ya, artinya kemarin kan mundur dari sekdanya. Mundur dari sekda sampai pensiun dini ya. Belum waktunya pensiun, mengajukan pensiun. Tapi juga nggak tahu nih undang-undangnya. Kalau kemarin kan ada edaran dari Mendagri bahwa bupati juga harus mundur kan gitu, per tanggal 18 dikasih waktu 5 tahun. Apa berlaku di Kerawang atau tidak, saya nggak tahu. Kalau itu sampai diberlakukan juga, setarnya bareng antar sekda dengan incumbent hari ini, setarnya bareng gitu kan, dengan Gina setarnya bareng, tiga-tiga setar bareng. Namanya setar bareng, semua punya potensi Pak. Beda dengan yang tidak cuti gitu kan, sedikit banyak pasti fasilitas ada yang digunakan, minimal ya pulpennya jalan Pak, gitu kan, handphonenya jalan Pak. Itu kan akan kita nyinggung PNS. Dulu kita juga sempat ngundang Pak Haji Toto Suripto ya ke sini kan di podcast ini juga, bahwa katanya ya ASN masih sangat menentukan nih gitu kan di pilkada. Betul. Ya banyak juga karena kan gini ya, ada ini fenomena yang terjadi ya. Kadang-kadang mutasi ini kan jadi penentu. Lu bisa dukung gua kasih jabatan, kan bisa jadi seperti itu kalau tidak cuti
gitu kan, kalau tidak cuti. Atau misalkan ada jauh-jauh hari sudah dibuat desain sedemikian rupa, si A di sini nih supaya dapat masa segini kan gitu. Gitu. Nah, memungkinkan terjadi. Tapi PNS ya sebenarnya tidak boleh memihak. Undang-undang kan jelas. PNS itu harus netral. Apalagi PNS ini adalah kaum intelektual. Mereka terdidik loh, terikat undang-undang. Maka ya jadilah pemilih yang memberi contoh kepada masyarakat. Jangan ikut-ikutan kampanye. Itu. Ini kan banyak kepala desa pro sini, PNS pro sini kan gitu. Tolonglah Anda ini kaum intelektual, beri contoh yang baik buat masyarakat. Jangan disamakan dengan masyarakat yang tidak sekolah. Mereka bersekolah semua. Jadi beri contoh. Kalau ini kan enggak. Ya dengar kabar. Ya jangan khawatir, kan ada Bawaslu, Kang. Ya Bawaslu kan kemarin juga cukup dipecat aja kan. Nggak ada sanksi pidananya ya. Iya. Money politik kan ini banyak celah, Pak. Sekarang gini, saya calon. Nah, Pak Ade pendukung saya. Tapi Pak Ade tidak terdaftar di KPU sebagai tim kampanye. Pak Ade bagi duit, apa money politik? Bukan. Oke. Yang dianggap money politik seseorang calon atau tim sukses yang terdaftar di KPU yang bagi duit. Kita siasati, Pak Ade yang bagi duit tapi tidak tercatat sebagai tim sukses. Tidak kena sanksi pidana money politik. Pak Ade tinggal ngomong, saya pendukung berat, saya simpatik, saya ngeluarin duit saya. Selesai, Pak, tidak bisa dipersidangkan. Kecuali yang terdaftar di KPU. Jadi ya kan politik ini produk para pemikir juga kan gitu kan. Artinya mereka juga berpikir gimana caranya gua bisa lolos dengan cara ini kan gitu. Itu. Money politik dihilangkan aja, Kang, ya, dilegalkan aja. Ya kalau saya mending adu panco aja, nggak usah ada pilkada. Ya sekarang kan kita tawarkan debat publik gitu kan. Iya. Itu tidak jadi jaminan, Pak Ade. Kalau melihat di debat publik antara calon A, B gitu kan, memaparkan tentang visi misinya. Bagaimana dia visi misi dirangkum menjadi RJPMD, terus jadi Renstra, itu kan, rencana kerja, itu kan diambil ketika kampanye. Misalnya Pak Ade kampanye di daerah hilir gitu kan, saya akan bangun Green Belt untuk mengamankan abrasi pinggir laut. Nah itu harus dituangkan di RJPMD. Nah di RJPMD dituangkan dalam rencana kerja, dibicarakan dengan DPRD dari sisi anggarannya. Janji-janji politik itu dipenuhi. Tapi punten paralun yang sudah-sudah janji-janji gitu kan. Tapi yang terlaksana beda lagi. Gitu. Jadi kalau dihitung janji politik yang sudah-sudah nih, ya janjinya kemana, yang dilaksanakan kemana. Gitu. Siap. Kang, terkait debat kandidat nih. Karena kan kita juga udah undang ketua KPU ke sini. Ya seperti pilkada sebelumnya akan terjadi debat kandidat live lagi di TV nasional kan gitu. Saya ingin minta pandangan Kang Nace tentang apa ya? Ini aja blueprint Karawang hari ini tuh apa tuh grand design-nya, persoalannya apa? Yang nanti harus diselesaikan nih. Satu, pengangguran. Itu tidak bisa dipungkiri. Ini pengangguran ini sebuah masalah yang tidak akan terselesaikan. Berapa angkatan kerja per tahun yang diterima? Berapa ketersediaan orang Karawang yang tidak melanjutkan kuliah misalkan, atau yang sudah lulus kuliah sehingga bisa ditampung di sektor industri formal atau di tempat-tempat lain. Ini kan tidak seimbang. Ditambah lagi dengan kejadian-kejadian industri Karawang seakan-akan tabu menerima orang Karawang. Itu dari mana-mana datang ke Karawang. Akhirnya orang Karawang juga kesempatannya terbatas. Itu kan kompleks sebuah yang harus dipikirkan menjadi sebuah alat tawar, bargaining position antara kepala daerah dengan sektor industri. Itu. Ini salah satunya masalah. Kedua, pertanian. Kita sudah punya brand. Karawang ini kota pertanian. Ciptakan dong inovasi pertanian. Ciptakan dong regulasi pertanian. Terutama yang tentang industrialisasi pertanian lah ya. Iya. Hari ini kan industri kita masih ortodok, Pak. Ya, jelek-jelek ini saya pernah sekolah di Korea Selatan, Pak, tentang industri pertanian, gitu kan. Artinya kenapa? Datang ke sawah itu tidak pakai kumal segala macam, tapi pakai dasi, jas, gitu kan. Karena sudah standarisasi industri pertanian. Kalau sekarang, kan ini kucing-kucingan, Pak. Besok sawah diuruk jadi perumahan, izinnya belum keluar, sudah terbit. Padahal LP2B. Apalagi ada LSD kan, sawah yang dilindungi secara undang-undang. Diterapikan itu, dibuat regulasinya. Kalau misalkan A, tapi ya harus tadi ada sabuk pengamannya. Jangan berarti kaitan dengan RT RW ya? Ya, iya dong. Nah, sekarang RTW dilakukan. Nah, hukumnya kan hukum pasar.
Saya punya sawah, gitu kan, masuk ke LSD atau di dalam LP2B-nya ada, tapi saya pun butuh duit. Jaminannya apa? Tidak dijual. Apalagi ada penawaran dari pengembang jadi perumahan mewah gitu, harga tinggi, gimana? Harusnya yang masuk garis-garis ini sepadan nih, yang berbatasan, ini diamankan oleh pemerintah daerah, dibeli tanahnya, diamankan menjadi aset daerah, bikin badan usaha milik daerah di bidang pertanian, ditampung gabahnya, itu kan. Ketika pasum pacaklik ini dikeluarkan, dibuat manajemen yang rapi secara profesional, katanya lumbung padi. Oke. Ya ini kan harus berpikir ke sana. Itu sektor kedua, industri. Ketiga, kita punya mainstream yang sangat kuat tentang budaya. Oke. Hari ini apa yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap budaya? Kenapa? Kita bisa diukur, Pak Ade. Anggaran di Sparbud Karawang paling kecil dari setiap dinas. Artinya di situ sudah tidak ada keberpihakan terhadap seni budaya. Tahu Kang anggarannya berapa? Tahu Ya kalau ngobrol-ngobrol masih di bawah 10 miliar atau berapa lah kan gitu. Kecil banget ya. Ya kalau ya lihatlah ulang tahun Karawang. Momentum orang Karawang itu ulang tahun sejarah Karawang. Apa yang sudah ditampilkan? Paling parade PNS di Tuparet, barongsai. Itu bagaimana menggali sebuah literasi jaipongan, wayang golek, seni tari dan lain-lain. Oke. Itu kan tidak ada yang pikiran di sana. Saya beberapa kali terlibat. Artinya dengan modal sendiri, Pak Ade. Kita kumpulkan seniman, kita pawai gitu kan, tanpa biaya pemerintah daerah. Saya pernah melakukan kegiatan Napak Jaga Taruman Negara, menghadirkan 3 negara loh. Bukan kecil. Oh iya kemarin ya. Oke. 3 negara, Pemda mana? Kebun saya yang dijual untuk nutupin anggaran. Tuh, harusnya Pemda dong, duit rakyat. Itu. Tapi mana? Sampai saya menciptakan 2 lagu. Bukan kecil. Bagaimana mengedukasi masyarakat tentang pusaka Karawang. Buduk-lubuk. Saya buatkan lagu, saya daftarin haki, lombakan se-Jawa Barat. Sekarang lagu lagi Nyi Ronggeng, bagaimana perjuangan seniman terhadap penjajah Belanda. Literasinya seperti apa, dihakikan lagi. Semua orang di Garut, Ciamis semua tahu Nyi Ronggeng. Nih, yang ini yang buatnya bukan Pemda Karawang. Oke, Gitu. oke. Pengangguran, kemudian pertanian, RT wisata. RW, wisata gimana? Budaya maksudnya. Budaya. Wisata itu Kalau bagian- wisatanya? Ya kan bagian dari budaya ya. Enggak, perkembangan wisata Karawang hari ini? Ya sama saja Pak Ade masalahnya. Jadi di sini borok, di sini korengan gitu kan gitu. Mana keberpihakannya? Itu. Jadi gini Pak Ade, kita sudah punya undang-undang tentang pemajuan kebudayaan. Itu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017, terus ada peraturan pemerintah 87. Itu tahun 2021 tentang kebudayaan. Di sananya ada pariwisata, ada ritus, ada purbakala gitu kan, ada olahraga masyarakat, lengkap. Jadi 10 objek kebudayaan plus 1 cagar budaya. Itu saja konteksnya dibangun, ciptakan Karawang menjadi kota budaya sehingga menimbulkan nilai jual yang tinggi, datanglah investor, datanglah perputaran ekonomi di Karawang. Bagaimana dengan Bali? Bali jadi tujuan wisata internasional karena di situ dijual budaya. Kalau pantai di semua juga ada pantai. Walaupun di Karawang pantainya juga ya kurang dibenahi gitu kan. Kalau dibenahi ya bisa saja bersaing dengan Kuta. Tinggal bagaimana mainstream kita membangun sebuah yang tidak ada jadi ada, yang jelek jadi baik kan gitu. Semua yang tidak bernilai jadi nilai. Tinggal bagaimana kita punya anggaran, kita punya kota industri. Tawarkan dong ke industri bagaimana terlibat membangun Karawang. Jangan memberikan macetnya doang. Itu Pak. Ya sekarang kan tidak. Semua kantor pusat industri di Jakarta. Kenapa tidak didesak di Karawang sehingga terjadi PPH-PPN di Karawang? Itu. Ciptakan calon bupati 2004, saya mengajak kepada masyarakat pilih yang cerdas. Jangan yang mengisi tas. Itu. Kang, kalau infrastruktur gimana? Pengatannya Kang? Ya kalau infrastruktur sih sudah mulai lumayan lah karena ya kebangetan. Kalau infrastruktur di Karawang masih bolong-bolong walaupun memang masih ada lah ya. Karena ya kalau saya lihat kan ini tugasnya PUPR harusnya punya database. Database tentang jalan utama, jalan batang, jalan gang kan gitu, perbaikan-perbaikan ini. Tapi kan di lapangan masih kadang-kadang tarik ulur dengan kepentingan yang disebut tadi. Apa yang dewan itu? Anggaran dewan, aspirasi masyarakat. Ya ini kan tarik ulur dengan kepentingan kan gitu. Tidak bisa dipungkiri. Harusnya tugasnya murni, tugas PUPR, DPRD punya usulan. Ini nih konstituen saya. Ya dengan catatan DPRD-nya jangan bawa kontraktor.
Itu. Kalau infrastruktur udah bagus lah kalau Karawang ya. Minimal. Ah. Minimal ya kabangetan dekat dengan DKI infrastrukturnya amburadul. Udah Walaupun bagus masih lah. ada yang belum maksimal. Nah, lumayan tuh buat para calon bupati dan wakil bupati buat bahan visi misi tuh Ya. debat kandidat. Ya. Karena kalau beliau lancar ngomongnya karena pernah pengalaman debat kandidat kan sebagai calon. Saya debat kandidat Pak Ade, yang buat visi misi bukan tim sukses, saya sendiri. Iya. Maka ketika debat saya nggak buka kitab. Kenapa saya yang bikin kok? Artinya 4 pilar membangun Karawang sudah ada di otak saya. Ini yang akan saya bangun. Iya. Gitu. Kalau ditanya berapa duit, saya nggak tahu. Saya nggak punya duit kan gitu. Kalau visi misi membangun Karawang, hayu. Jadi kalau misalkan masa Karawang butuh orang yang memajukan Karawang, saya siap nyalon. Tapi kalau ditanya Karawang butuh orang yang punya duit, saya tidak siap nyalon. Gitu. Boleh nih beberapa untuk para calon besok Tantang dipanggil. debat saya. Ya, bila perlu saya buka Buat forum di sini, masukannya. Pak De, oleh titik temu, Heeh. panggil semua calon. Saya jadi moderator atau saya jadi panelis siap. Oke, siap. Boleh kita rencanakan Iya. nanti. Di situ bikin tagline, yang tidak siap debat jangan nyalon bupati. Gitu. Iya, belum berhadapan aja dengan rakyat baru dengan panelis tidak siap kan gitu. Kang udah nggak kerasa nih kita udah hampir 45 menit. Kang Iya, kembali masih lagi makan. kembali lagi ke politiknya nih. Ya. Oke, politik adalah teori segala kemungkinan kan. Segala keputusan pasti last minute kan. Ya. Kebanyakan seperti itu apalagi tentang pilkada kan. Ya. Saya tegaskan pandangan Kang Aceh berapa calon? Pandangan saya sampai hari ini saya punya keyakinan head to head. Head to head. Oke. Entah siapapun itu berpasangan ya. Ya. Pasti head to head. Ya, head to head. Itu karena ya dari sisi teori politik juga butuh logika kan. Itu secara logika politik ini partai gemuk semua. Itu kedua yang berani pasang gambar baru 3 orang. Yang lain kan ya ada sih 1-2 tapi kan politik itu butuh proses, Pak. Tidak hari ini telur besok jadi menetas. Gitu. Hari ini pasang gambar besok dipilih jadi calon bupati. Ya enggak gitulah. Saya yang melintang aja belum tentu dipilih tidak ngasih duit kan gitu. Gitu. Jadi politik itu juga butuh proses. Kalau 3 nama ini ya di Karawang ukurannya sudah punya nama, yang satu incumbent, yang satu sekda, yang satu anggota DPRD Jawa Barat kan gitu. Nah, dari kemasan politiknya sudah dikemas. Tinggal isi kemasan itu seperti apa, memiliki kualitas atau isi tas. Kan 2 pertanyaannya, Iya. kualitas atau isi tas. Tinggal pilih masyarakat, Kualitas atau isi milih yang kualitas atau milih yang isi tas. Oke. Kang, tentang saya ingin tahu isi dalam pikiran Kang tentang partisipasi politik di Karawang nih. Iya. Kita juga harus bantu penyelenggara juga KPU bahwa untuk meningkatkan partisipasi pemilih kan supaya masyarakat nggak golput. Artinya kan suara besok itu sangat menentukan kan Karawang 5 tahun ke Betul, depan. betul. Pandangan Akang gimana kalau partisipasi di Karawang ini? Masyarakatnya kalau pilkada cenderung acuh tak acuh memang atau lebih bersemangat dari pilek dan pilpres. Kan ini ada peranan agent ya. Agent itu tim sukses lah. Ya. Bagaimana tim sukses ini meyakinkan para pemilih bahwa ada sesosok atau ada figur yang harus digiring dijadi pilihannya, kan gitu. Nah, kalau kemarin memang yang partisipasi tinggi kemarin pileg, ini luar biasa tinggi dibandingkan pemilu sebelumnya lah. Karena mungkin banyak faktornya caleg yang banyak duit gitu kan gitu. Ya bener nggak ya saya melihat gitu. Iya, kalau kata caleg Dapil 3 dari Demokrat Nur Hadi itu calegnya Sultan. Nah. Jadi benar-benar barbar Itu sangat menentukan Pak De. Jadi memang ada sebuah kebudaya di Karawang karena daerah Pantura ke sohornya gambler gitu kan, ketika tidak ada uang channel nggak mau ke TPS gitu kan. Nah kalau didesak dengan uang channel yang diberikan oleh calon ini kan jadi termotivasi untuk datang ke TPS. Padahal nilainya berapa gitu kan, sehari 2 hari juga selesai, tapi pembangunan ini kan 5 tahun prosesnya gitu. Nah kemungkinan kalau melihat dari potensi head to head ini kecenderungan partisipasi pemilu akan di bawah pileg. Oke. Gitu. Karena penggeraknya hanya 2. Oh iya betul. Iya. Oke, ke situ. Beda lagi. Oke. Misalkan ya minimal 3-4 pasangan calon ya walaupun tidak menang kan mereka pasti saudaranya kan ikut ke TPS. Saudara saya yang nyalon kan gitu. Tapi kalau tidak ada penggerak itu tadi isi tas, kedekatan para agent dengan masyarakat tadi, para tim sukses, ini juga sangat pengaruh, Pak. Sangat pengaruh gitu. Jadi ya berapapun juga nanti partisipasi pilkada ya tetap ya rata-rata antara kisaran
70 sampai 75%. Oh, kalau head to head benar-benar menjadi PR KPU lah ya, Bang. Iya. Ya, Apalagi artinya harus kerja keras untuk sosialisasi itu ya. Ya sekarang KPU belum ada sosialisasi kok pilkada. Gambar caleg juga cuman baru 2, yang 3 yang nongol kan gitu. Yang rame. Ya 1 2 sih ada gitu kan. Ada, tapi kan tidak serame yang 3 ini. Oke. Tantangan kalau benar mau nyalon ya ramaikan dong gitu kan. Kalau head to head itu rentan ini nggak, Kang, terjadi konflik sosial? Pasti. Pasti. Karena kan namanya berhadapan ya. Ini kadang-kadang yang membuat riuh itu bukan calon, Pak De, tim sukses. Gitu, yang buat riuh itu tim sukses. Gitu. Ya, entah itu faktornya wah supaya dikasih ongkos tinggi sama calon gitu kan. Sehingga nyerang lawan terus. Hari ini kan terjadi. Pemulangan. Ya, pemulangan bahasa kita kan. Makanya tadi pagi saya bikin status di Facebook ya, media sosial saya. Aktivis atau tim sukses. Kadang-kadang tim sukses pura-pura jadi aktivis gitu kan. Kalau aktivis murni tidak melihat calon A, calon B. Kalau calon A salah, calon B salah ya serang semua. Ini mah enggak, nyerangnya ke sana terus kan gitu. Ngakunya aktivis, ya salah. Kalau aktivis itu sudah tidak berpikir lagi kepentingan pribadinya, Pak. Betul. Itu terlepas si A salah ya kritik, si B salah dikritisi, aktivis. Tapi kalau hanya nyerang satu pihak, si A juga banyak salahnya tapi tidak dikritik, misalkan dia pendukung si A, itu bukan aktivis, itu tim sukses berkedok aktivis gitu. Nah, Lagi nyari cicis mungkin. nah, bahasa kita pemulangan. Apa kira-kira ada lagi gambaran lain tentang Pilkada Karawang, Kang? Dari pengamatan Kang, selain dari head to head dan segala macamnya? Ya tadi kita harus antisipasi konflik, Pak. Oh iya. Karena kan konflik ini Sepakat. ya konfliknya antara pileg dengan pilkada ya. Oke. Karena kembali menyudut kepada calon tersentral. Oke. Kalau pileg kan calonnya banyak. Ya, untuk ngisi 50 anggota dewan itu berapa ratus orang. Kan satu partai rata-rata 10. 50. Kan satu partai 50. 5 kali sekian partai, udah berapa ratus orang. Itu kalau di Karawang 50, kalau tempat lain kan beda-beda, ada yang 45, ada yang 55 kan gitu. Nah, untuk pilkada ini lebih tersentral. Kalau bahasa kita, bupati ini raja kecil. Gitu. Kalau dulu memilih seorang adipati itu kedugalan. Ilmunya ilmu kanuragan yang dipakai. Tapi kalau untuk saat ini Lodayanya keluar nih. ya, itu ya. Lodayanya keluar ya. Jadi kalau saat ini bukan kekuatan itu. Kan harusnya bupati itu tapa berata ya gitu kan. Ketika ada masalah tapa berata dia harus bagaimana menyelesaikan konflik. Itu kan model kemarin kita terjadi wabah Covid gitu kan. Bupati itu harus tapa berata bagaimana menyelesaikan masalah, bukan selfie-selfie. Ini bupati selfie-selfie. Harusnya tapa berata menyelesaikan masalah seperti apa. Itu tidak menuding orang, ini katanya kan gitu. Itu. Nah, saya ada beberapa persyaratan secara logika saya. Satu, bupati itu harus punya ilmu napak sancang. Apa tuh? Napak sancang itu bisa ngebelesak, berpikir yang akan terjadi di Karawang sebelum terjadi. Oke. Itu. Visioner lah kalau Visioner bahasa kerennya. Nah, Oke. dia harus punya ilmu rawa rontek. Iya. Menyatukan perbedaan antara pemilih dengan non pemilih dia. Oke. Ini kan pasca pilkada ini terjadi. Yang menang ini akan saling berebut jasa, menyotorin muka kepada yang terpilih. Pak, jasa saya ini. Pak, saya keluar uang begini. Di tempat yang kalah akan saling tuding gara-gara ente begini, gara-gara maneh begini. Itu ya. Harusnya siapapun yang menang selesai bubar pilkada kembali, maka jadi bupati harus punya ilmu rawa rentek, menyatukan semua perbedaan. Kalau ilmu kanuragan itu rawa rentek dipotong nyatu lagi kan ya, gitu. betul. Itu. Ilmu yang punya apa? Saya geni, saya pikiran, ulah dendaman. Pikiran kita harus bersih, ikhlas benar membangun. Ini mau ini nggak ngedukung saya, proyek coret kan gitu. Wah, ini tidak mendukung saya, mutasi. Nah, itu bukan saya geni, harus saya pikiran, Pak. Pikirannya dicuci di otak. Gitu kan? Ya siapapun, karena dia yang memilih dan tidak memilih, pendukung dan bukan pendukung adalah rakyat dia. Oke. Itu. Ada lagi ilmu kidang kencana. Wah, banyak Pak De kalau saya jabarin. Tapi podcast kita bisa 2 hari 2 malam ya. Napak sanjang, Ya, rawa rontek, kidang kencana, saya geni kan gitu. Wah, banyak Pak De. Komplitkanlah menang Ya. kepala daya. Tadi kalau di awal-awal
sebagai sarjana beliau kan. Profesional dong. Di akhir lodayanya keluar. Itu. Kang, sorry, udah hampir 1 jam nih. Ya. Pertanyaan terakhir saya lupa ngebahas tentang lodayanya nih. Terkadang beberapa masyarakat masih ada bertanya lodaya teh naon sih Kang gitu. Lodaya Jadi itu- ketua umum lodaya teh naon sih Kang gitu. Lodaya itu sebuah figur ketika zaman Pajajaran ya. Zaman dulu maka kita namanya Lodaya Puragabaya Indonesia. Artinya pengawal zaman kerajaan Pajajaran. Oke. Nah, kita negaranya sudah berubah. Kita juga menyesuaikan walaupun namanya sama Lodaya gitu kan. Hari ini harus memiliki visi bagaimana Lodaya ini bisa menjadi sebuah penyejuk di masyarakat. Saya selalu mengadakan diklat terhadap kader saya. Kamu harus menjadi dokter di lingkungan kamu. Kamu harus menjadi panutan di lingkungan kamu. Jangan sampai ada masyarakat gara-gara Lodaya. Saya nggak mau ada bahasa itu, gitu. Jadi saya tekankan ke mereka, ketika di lingkungan ada masyarakat yang tidak kebeli beras, ini Lodaya harus tampil. Ketika ada yang merasa diskriminasi hukum atau sosial, ini Lodaya harus tampil. Itu harus menjadi penyejuk. Jangan sampai ada bahasa gara-gara Lodaya ya, kan udah ada konotasi negatif. Nah saya nggak mau harus ada gara-gara Lodaya saya bahagia, gitu dong. Ya artinya Lodaya meskipun lebih cenderungnya ke seni budaya lingkungan, tapi persoalan hukum banyak juga ya Ya orang-orang banyak, Lodaya. karena kita kan ada advokasi hukum. Oke. Kita punya LBH hukum gitu kan. Saya hanya ingin relnya LSM itu sebagai NGO itu kan pendamping, pengayom gitu kan, sebagai bahan advokasi, tempat advokasi dan pendidikan. Nah, roh itulah kita konsentrasi di lingkungan, di hukum, di budaya, kan kita lakukan itu. Gitu. Walaupun kita tidak memakai APBD, kami punya APBD KW2. Ya. Asik kan ngobrol sama ketua Lodaya. Ya sejauh ini dari awal sampai akhir saya objektif bagus. Ya, saya mindsetnya memang buat jadi bahan para calon bupati nanti. Ya, ketika Pemda tidak melakukan itu, Bupati tidak melakukan itu, kami lakukan. Ketika misalkan perputaran budaya, kemarin kita pernah beberapa tahun ke belakang, kita 9 negara di Kalimantan Timur. Yang mengirimkan delegasi itu bukan Pemda Karawang, tapi LSM Lodaya. Begitu dipanggil oleh Gubernur Kalimantan Timur, pemerintahnya kan bingung. Dari Pemda Karawang, Pak, saya dari Pemda Lodaya. Gitu kan. Biaya aing kan gitu bahasanya kan. Makanya Pemda Lodaya ya. Terus kami ke mana, ke Magelang gitu kan. Kita sering Pak Ade, kita ada kunjungan safari budaya. Harusnya kemarin kita sudah menandatangani MOU pasca kemarin sebelum ini akhir 2023. Ini ada undangan di beberapa negara. Cuman kan gak enak juga, sayanya jadi caleg kan gitu. Masa ninggalin kan gitu. Seru ya pada ngobrolnya nih. Siap. Atur dulu Kang Aceh sudah dongkap ke titik temu nih. Mangga, siap. Terakhir saya ingin memberikan kesempatan closing statement ya ke Kang Aceh. Apa kira-kira yang ingin disampaikan kepada masyarakat, kepada para calon kan? Ya. Atau pesan-pesan kepada penyelenggara kan untuk pilkada tahun ini kira-kira gimana Kang Aceh? Yang pertama, saya memberikan saran pendapat terhadap masyarakat. Jadilah pemilih yang cerdas. Jangan jadi pemilih yang melihat isi tas. Karena kenapa? Sesuatu yang dikemas dengan pemberian itu belum tentu baik. Tapi kalau melihat karena intelektual si calon itu dipastikan baik. Itu untuk pemilih, untuk penyelenggara. Tegas dong, kalian kan udah digaji rakyat. Gitu. Jangan mencela-mencela, kalau sudah salah ya salah gitu kan. Jangan sampai memberi ruang celah untuk bermain politik. Gitu. Curang, ya. Karena kenapa? Penyelenggara politik jangan ikut bermain politik. Dia wasit, dia sebagai penyelenggara panitia, jangan ikut pemain, biarkan pemain ini para calon. Gitu. Itu untuk penyelenggara. Ya. Untuk PNS ini tolong dong jangan jadi tim sukses. Objektif memilih. Gitu kan. Siapapun nanti yang terpilih itu adalah atasan Anda. Gitu. Hari ini masih abu-abu, Tuhan belum menentukan, Allah belum menentukan siapa yang terpilih, maka Anda harus ada di posisi netral. Jangan takut jabatan, semua milik Allah. Itu ya, ketika Allah sudah mencabut, walaupun tekan ngeluarin dana, jadi PNS mendukung calon gitu kan, ketika kalah mau seperti apa? Akan jadi musuh kan bagi yang menang. Itu untuk PNS. Nah, untuk calon, siapkan bukan hanya isi tas, tapi isi terhadap konsep membangun Kabupaten Karawang. Kalau dari niatnya awal ingin membangun Karawang lebih baik, niatkan dengan syarat-syarat yang baik, dengan prosedur yang baik. Jangan melakukan pelanggaran. Kalau tujuannya ingin jadi bupati, membangun Kabupaten Karawang. Tapi kalau ingin hanya sebatas disebut bupati, lain urusan. Mungkin akan menghalalkan segala cara.
Itu Pak De. Cukup? Ya, cukup. Oke, kasih keprok dulu buat kakak. Teman ketua sudah hadir Ya, di titik siap. temu. Sepuluh boleh lah kita undang lagi ya. Asik sih. Kalau ada tema-tema yang asik kita boleh undang lagi ya. Ya, Palu gada Pak De. Apapun yang lu mau gua ada. Terus sekali lagi keluarga. siap. Salam ke keluarga, Oke, saudara kawan Lodaya, sehat Ya, selalu kan. Mangga, siap. Tuh, sahabat titik temu di mata yang berada. Sekian kita berbincang hampir 1 jam nih bersama Nggak ketua kerasa ya. Lodaya, Kang Najib Perbana. Sampai subuh saya layani Pak. Semoga kesejahteraan milik kita bersama Amin. semuanya pada sehat lah gitu kan. Ya. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sampai berjumpa di titik temu podcast berikutnya. Salam. Ya.